Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya WTP Kaltim. Kali ini saya mau nyelup part dari mobil BMW yang mau dikasih motif kayu. Untuk dasarannya sendiri saya gunakan dasaran yang warnanya menyerupai gold RCB. Jadi di sini catnya juga saya gunakan cat piu. Karena ada beberapa pengalaman kalau saya menggunakan cat NC itu biasanya setelah pencelupan selalu ada saja yang seperti bolong. Dia bolong sendiri padahal udah nutup, tiba-tiba dia bolong sendiri terus mecah seperti kayak bekas celupan yang terkena minyak. Jadi saya putuskan untuk gunakan cat piu. Ternyata di sini cat piu lebih efektif daripada cat NC untuk motif kayu ini sendiri. Penasaran? Simak aja videonya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semua, tanpa menunggu lama lagi kita langsung ke proses pencelupan. Jadi diawali dengan penyemprotan aktivator dulu. Untuk settingan aktivator masih sama ya, seperti yang kemarin-kemarin. Sering sekali saya ulang-ulang saya jelaskan untuk tekanan angin dan setting spray gunnya. Nah di sini kita lihat proses pencelupannya nggak perlu juga buru-buru, pelan-pelan saja. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah ini maksud saya teman-teman. Biasanya habis nyelup kayak gini dia udah tertutup semua, tiba-tiba dia membelah diri. Nah di sini saya inisiatif menggunakan cat piu, siapa tahu ada perbedaan. Ternyata setelah saya gunakan cat piu, mungkin karena cat piu ini keringnya dia ngedop, otomatis dia bisa mengikat karbon WTP itu tadi supaya nggak pecah. Biasanya itu yang terjadi saya di motif kayu ya, terutama biasanya saya sering terjadi dulu pas saat nyelup hasilnya itu bagus aja, tapi tiba-tiba dia kayak membelah diri, ibarat kayak karbon WTP yang medianya itu bekas kena minyak. Jadi ibarat bekas kena minyak gitu nah maksudnya. Jadi dia seperti memisahkan diri antara film WTP-nya dengan media itu sendiri. Dia memisahkannya itu dia bulat. Jadi tempatnya nggak nentu. Jadi dari titik-titik tertentu itu salah satunya pasti terjadi seperti itu dulu. Nah setelah saya coba dengan cat piu, ternyata hasil penempelannya tidak ada lagi yang seperti kayak media yang bekas kena minyak terus kita celup terus dia membelah diri, dan itu tidak lagi saya alami. Ya mungkin ini pengalaman saya, tidak tahu kalau pengalaman kalian. Untuk yang motif karbon juga, untuk cat yang biasa saya gunakan itu tergantung dari permintaan. Kalau misalnya dari yang punya kendaraan dananya lumayan cukup besar, dia menuntut kualitas mungkin dari cat dasarnya, itu biasa saya gunakan cat piu. Untuk cat piunya itu biasa saya ambilkan dari Wanda atau Huber, yang rata-rata paling murah untuk cat hitam dan putihnya itu 340.000 sampai 350.000 per 1 liternya. Kadang ada juga yang minta tuh untuk cat dasar warna hitamnya sebelum di karbon WTP mereka mintanya siken. Jadi sampai finishing juga dia minta siken HS. Ya kita ambilkan sesuai dengan permintaannya. Dan untuk cat hitamnya sendiri untuk di brand siken itu di Kalimantan Timur ini harganya 1 liter 500.000. Jadi jangan heran kalau misalnya saya ngarbon barangnya cuma dikit tapi jutanya besar. Misalnya barangnya hanya beberapa saja, 6-7 barang, dan besarnya tidak terlalu besar, sedang-sedang saja, tapi nilai uangnya itu bisa 4 juta, 5 juta. Itu udah pasti. Permainannya di cat dasar dan finishing itu yang saya ambilkan yang mahal. Beda lagi kalau kita pakai speedseeker, bisa lebih mahal lagi. Oke teman-teman, jadi seperti ini saat kita melakukan proses penyemprotan aktivator yang sudah siap celup, kalian bisa lihat filmnya itu seperti cermin. Jadi kalau dia sudah terlihat seperti cermin ini, kita bisa ngaca-ngaca di atasnya itu udah bisa siap celup. Tapi kalau aktivator yang belum tertabur secara merata di atasnya, dia terlihat seperti masih buram. Dan kalau dosis aktivatornya itu kelebihan, indikasinya itu dia nempel dulu tapi cuma beberapa detik, dan tiba-tiba setelah itu dia akan meleleh. Artinya dia lepas dari motifnya, itu lepas dari medianya. Dan efek lainnya dia merusak cat dasar yang ada di bawahnya, ikut lembek. Jadi apa yang harus dilakukan kalau sudah seperti itu, maka akan diamplas kembali, dicat lagi, diulang pokoknya.
Oke teman-teman semua, jadi setelah pencelupan selesai hasilnya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ini dasarannya saya gunakan yang menyerupai dengan warna gold RCB. Jadi warna yang dihasilkan seperti ini. Lumayan lah, nggak kalah juga sih sama dasaran-dasaran coklat. Cuma bedanya di sini saya gunakan yang ada metaliknya. Dan yang perlu saya infokan kepada kalian, kalau melakukan proses pencelupan, pastikan cuaca jangan dingin. Karena kalau cuaca dingin, hasil pencelupan kurang bagus karena aktivator tidak bekerja dengan baik. Kecuali kalian punya di baknya itu ada water heaternya, seperti orang-orang bule itu. Jadi tidak pandang cuaca apapun kalau kalian punya water heaternya. Oke teman-teman, seperti biasa kita langsung ke proses pengekliran. Untuk rasio mix dari clear ini 2:1 banding 2. Untuk clearnya masih saya gunakan Wanda 21 Universal. Untuk pengaplikasiannya itu saya aplikasikan sebanyak 2 lapis. Tapi untuk di video ini saya hanya mengaplikasikan 1 lapisnya saja yang saya kasih lihat. Untuk 2 lapisnya saya tidak kasih lihat, untuk menghindari durasi yang terlalu panjang. Yang penting apabila kalian mendengarkan narasinya nih dengan baik, insya Allah kalian bisa. Karena apa yang ada di video ini, walaupun ini adalah praktek saya, ini hanya sebagai pemanis supaya kita berbicara atau ngobrol itu nggak sekedar ngobrol, tapi ada tontonannya juga, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, apabila kalian ada yang berhasil, itu bukan karena saya, itu adalah kemampuan kalian sendiri. Artinya kalian menyimak narasi-narasi yang saya sampaikan. Selebihnya itu adalah kemampuan kalian. Oke teman-teman, ini adalah hasil pengekliran yang baru beberapa menit. Jadi hasilnya seperti ini. Nanti kita review juga kok barangnya pas saat sudah kering. Jadi teman-teman, untuk proses pengekliran ini tidak ada alasan lain selain kita mengetahui rasio mix. Di tahap pengaplikasian itu memang emosi kita harus ditahan. Jadi hilangkan rasa-rasa yang membara untuk menyelesaikan barang ini supaya cepat selesai. Karena apabila itu terjadi, itu akan berdampak dengan hasil akhir yang kita dapatkan nanti. Bisa jadi ketebalan jadi bintik, bisa jadi juga ketebalan banyak delewernya di bagian-bagian part yang kita kerjakan dengan cepat tadi gitu maksudnya. Jadi makanya di sini apabila owner itu kira-kira estimasi berapa hari bang, kita tidak pernah tahu hari apes itu kapan datangnya. Biasanya yang minta seperti itu saya tidak kasih jawaban, malah dia saya arahkan ke tempat lain. Karena saya di sini untuk hasil akhir pasti mengutamakan bagaimana kualitasnya harus sebagus mungkin saat mereka menerima barangnya. Jangan sampai ada yang cacat. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini sudah lumayan. Bahkan yang punya juga udah lihat barangnya. Alhamdulillah yang punya juga ikut senang lihat hasilnya. Saya pun tidak berekspektasi terlalu tinggi. Apakah hasil ini sangat bagus sekali atau bagaimana? Jadi ekspektasi yang seperti itu saya hilangkan. Jadi teman-teman, otomatis dengan diterimanya barang ini dengan yang punya barang itu sudah menenangkan sedikit hati saya. Karena penyerahan itu biasanya perasaan sudah antara enak sama enggak. Kira-kira dia suka enggak ya? Kira-kira dia suka enggak ya? Itu selalu ada di dalam hati saya setelah penyerahan barang. Yang penting kita kerjalah semaksimal mungkin dan semampunya kita. Artinya maksimalnya semampunya kita seperti itu. Oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf jika saya bernarasi ada salah-salah kata menyinggung hati kalian. Selebihnya saya ini manusia biasa, sama aja kayak kalian semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.